Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mendadak Podcast. Podcast. Wow. Nah, ini selamat datang Bapak. Iya, Gimana Pak sama-sama. kabarnya? Alhamdulillah nih. Walaupun padat, harus tetap semangat. Wah, tetap semangat. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita sudah datang di Mendadak Podcast di episode 20 ini, Pak. Oh, tak terasa ya Mbak Iya. Dinda ya. Gak terasa banget Pak. Tapi teman-teman tahu kalau seandainya episode 19 ini 11 yang sebelumnya Pak, itu sama Bapak juga. Iya betul ya. Iya. Saya itu nggak bosan-bosan diundang Gak ya. boleh. Langsung betul-betul Pak Nurman semuanya, karena ada info penting yang akan kita sampaikan Betul pada sekali. hari ini. Betul ya Bapak ya? Betul sekali. Yang episode 19 kita bahas tentang SMA-nya akan dibuka. Akan dibuka. Kali ini SMA-nya Sudah dibuka. sudah dibuka. Nah, ini di episode 20 ini kita akan mengulik tentang SMA IT Darul Mukmin Karimun akan dibuka di tahun 2026. 2027 ya, Iya, tahun ajaran tahun ini ya Pak. ajarannya. Secepat itu kah Pak? Ya, memang harus seperti itu nih. Oh, memang seperti itu. Makanya tadi saya bilang walaupun padat tetap semangat. Nah, kalau kita modal satset tapi jelas ya Pak ya. Insya Allah. Ya, insya kita Allah. udah sampai SMA IT ini telah buka. Oke Pak, kita mulai sedikit saja nih Pak Baik. untuk sama tema kita pendaftarannya Pak. Pendaftaran, Karena ya, ini betul. bertanya-tanya orang tua udah mulai, kita flyer udah kita Sudah umumkan. beberapa hari yang Sudah. lalu sudah kita sebarkan ya via medsos ya. Nah, dan Jadi itu sudah banyak yang bertanya-tanya. bertanya-tanya. Jadi kita akan sampaikan, kita kupas tuntas pendaftaran di angkatan pertama ini ya Bapak Iya. ya, di tahun ini. First Oke. generation. Nah, itu dia. Perintis ya. Oke. Pembuka jalan. Betul sekali Insya Pak. Allah. Yang penting kita sukses ke depannya untuk Amin, SMA amin, ini. amin. Kenapa Pak Nurman lagi ini? Nah, ini dia teman-teman. Pak Nurman kemarin kan sebagai ketua panitia persiapan ya Bapak ya. Persiapan ya. Nah, kali ini Bapak boleh jelaskan nih ke penonton, Bapak jadi apa lagi nih? Apakah jadi Baik. ketua lagi atau bagaimana? Ya, untuk persiapan tetap saya yang mengkomando teman-teman ya, dengan banyak tim kita juga untuk mengurus persiapan SMA ini. Dan karena dalam perizinan itu harus ada kepala sekolah ya. Betul sekali Bapak. Jadi dari yayasan sementara ini nih menunjuk saya sebagai pelaksana tugas kepala SMA IT Darul Mukmin Karimun. Oke, seperti jadi itu. ditetapkan Pak Nurman sebagai PLT kepala sekolah ya Bapak Iya. ya, di SMA IT Darul Mukmin Karimun. Oke. Nah, Pak, ini kita akan bincang-bincang sedikit nih Pak. Kita pendaftaran udah kita buka. Gimana Pak? Udah dibuka sampai kapan? Ya, kita buka sampai nanti menjelang tahun ajaran baru. Tetapi ada kuotanya ya. Tentunya kalau misalnya nanti sesuai target kita, insya Allah pendaftaran di tahun pertama ini ada 2 kelas rencana kita. Ya paling maksimal 60 siswa. 60 siswa. 60 siswa. Oke. Nah, jadi kalau sampai tercapai 60 siswa kita tutup. Kita tutup ya Pak Kita ya tutup. untuk tahun ini. Tahun ini. Itu Alhamdulillah dia. ini udah ada dari kita pertama flyer kita buka. Ini udah ada beberapa yang sudah masuk di Udah berapa sistem persen kita. lah ya Pak ya? Sudah ada. Sudah ada berapa persen yang udah bertanya masuk? juga, baik dari internal kita maupun dari SMP negeri yang di luar atau SMP yang lain di luar gitu. Karena SMA kita ini sudah ditunggu-tunggu dari lama ya Bapak ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Nah, pas dibuka, udah buka nih SMA. Iya. Tapi mungkin karena apa ya Pak? Kok cepet gitu? Mungkin ya Pak ya. Karena kan kita juga kasih taunya awal-awal tahun ini. Iya. Nah, betul. jadi banyak yang bertanya-tanya, di mana sih gedungnya? Nah, itu di mana Pak gedung SMA IT Darul Mukmin ini? Baik, saya jelaskan dulu ya, di Darul Mukmin itu ada 4 gedung yang besar ya. Ini gedung Abu Bakar yang nama Khilafah ya. Abu Bakar itu sekarang dipakai oleh SMP IT Darul Mukmin. Itu gedung yang perdana. Ya. Yang pertama. Pertama kali Pak? Iya, yang posisinya di depan Masjid Darul Mukminin. Pas. Nah, Oke. Terus gedung kedua namanya gedung Umar ya. Belakangnya Pak? Yang dipakai SD sekarang. Nah, gedung yang ketiga gedung Usman. Nah, yang keempat ini gedung Kids Center. Kids Center. Nah, gedung Ali. Gedung Ali nih Gedung namanya Ali Pak. Oh, sebenarnya. gedung Ali. Nah, jadi kita di SMP itu di gedung Abu Bakar. SD nanti semuanya akan dipusatkan di gedung Umar. Nah, yang SMP dan nanti sebenarnya SMA
sebenarnya SMA itu nanti dengan politeknik juga ya. Rencana kita sedang mengurus perizinan politeknik itu di Gunung Usman. Nah, kalau misalnya orang tua siswa kita yang di Darul Mukmin yang pernah ke Gerah Azam itu letaknya di Gunung Usman. Nanti mungkin boleh ditampilkan. Boleh gedungnya pasti. di mana? Ya, letter L ya Pak ya. Letter L, gedung L. Nanti kita pakai dulu untuk tahun perdana di lantai 1 kita manfaatkan semuanya. Di bawah Pak. Di bawah itu ada 5 kelas. 5 kelas. Wow. Jadi kalau sampai nanti itu lantainya ada 4 lantai, itu insya Allah kalau untuk SMA kita peruntukkan semuanya dengan segala penggunaan gedungnya, ruangannya ya. Itu insya Allah lah memadai. Kita cukupin ya Pak, fasilitasnya semua nanti akan diakomodasi. Nah, ini lagi tahap pembangunan ya Pak ya? Maksudnya lagi Pak renovasi. Nah, revitalisasi ya. Revitalisasi. Itu dia bahasanya, betul. Jadi kita akan perbarui catnya, terus mungkin prasarana yang lainnya lah kita lengkapi. Juga mungkin fasilitas-fasilitas seperti itu baru semua itu insya Allah. Meja, kursi semuanya. Ya, EFT board, AC juga kita akan lengkapi. Pakai AC ya Pak ya. Seperti itu ya. Jadi kita harapkan di angkatan perdana di SMA ini kita berikan kenyamanan. Kenyamanan, anak-anak nyaman belajar, tentunya lingkungannya memadai ya. Kita jauh nih dari kebisingan ya. Sekolah kita ini alhamdulillah lah di atas bukit, view-nya bagus Bapak. Gitu ya. Jadi nanti kita akan lengkapi juga gazebo tuh. Jadi untuk mereka ngumpul-ngumpul, nanti mungkin ngafal Quran di situ ya. Ada kita lengkapi dengan 2 gazebo lagi. Sekarang sudah ada 1 ya. Pak. Kita bertahap nanti akan kita tambah 2. Nanti ada khusus kantin untuk SMA. Ada kantin untuk SMA? Iya. Jadi nggak gabung sama. Ya adik-adiknya kan mungkin beda ya. Seleranya gitu ya. Kalau SMA kan ini udah sudah besar ya, sudah banyak pilihan dan sudah bisa memilih dan memilah gitu. Betul Insya Allah kita akan lengkapi dengan kantin. Dan SMA kalau mereka usianya sudah mencukupi ya boleh kita bawa kendaraan. Oh boleh Pak. Boleh ya. Nanti kita siapkan parkirnya. Seperti semuanya. itu. Makan siang Pak? Makan siang tetap dari kita yang sediakan. Jadi pasti dikasih ya Pak? Pasti dikasih. Sama lah dengan adik-adiknya di SMP dan di SD. Itu kita SPP itu sudah fasilitas makan siang. Apakah ada lagi Pak fasilitas yang lain yang belum tersampaikan ini? Ini kita udah bahas tentang fasilitas ya kan Pak? Apakah ada lagi lapangan ada Pak? Ya lapangan memang yang di depan itu kan bisa lah untuk beberapa olahraga ya. Mungkin volley atau basket mungkin bisa kita hadirkan ya. Tapi kalau futsal memang kita ada rencana ke depan, jauh ke depan itu futsal yang di depan SMP itu kita mau bagus kan ya Pak? Ya representatifkan lah. Jadi bisa dipakai oleh anak-anak dari SD, SMP dan SMA. Apalagi ekskul futsal selalu digandrungi ya anak-anak kita yang laki-laki ya seperti itu. Itu tadi fasilitasnya udah banyak tuh. Tadi kelasnya, ruangannya ber-AC, fasilitasnya memadai, akan dilengkapkan di tahun pertama ini ya Bapak ya. Kita masih ada waktu beberapa bulan nih. Iya. Insya Allah kita lengkapi. Kita akan bekerja nanti ya Bapak ya. Balik ke fasilitas tadi sudah. Keunggulan nih Pak. Ini pasti ada yang membedakan keunggulan SMA kita. Iya. Keunggulan yang pertama apa Pak? Boleh disebutkan ke penonton? Seperti yang kita sebutkan di podcast sebelumnya ya, memang kita target ya. Jadi mungkin jangan salah paham, mungkin anak-anak tidak dibebani harus sekian, tapi memang kita dari sekolah harus menetapkan target ya. Targetnya itu 5 juz hafalan. Memang kita prosesnya itu dari awal memang anak-anak itu dari observasi dulu. Iya Pak. Apalagi mungkin anak-anak mungkin dari sekolah kita ya, mungkin dari SMP mungkin sudah ada bekal hafalan, mereka tinggal melanjutkan. Insya Allah kalau hafalan ini kalau mereka sudah lancar Quran dari SD atau dari SMP-nya untuk 1 tahun 2 juz tuh insya Allah tercapai. Kalau memang nanti akan sesuai dengan kemampuan ya Pak kemampuan dan juga sesuai dengan yang sudah kita gariskan lah programnya gitu ya. Kalau kenapa kita tidak kan SMA 3 tahun tuh kenapa tidak 6 juz sekalian, karena memang di tahun terakhir itu kan efektifnya cuma 8 atau 10 bulan ya. Jadi anak-anak akan lebih fokus ke mempersiapkan diri menuju ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi memang di tahun pertama, tahun kedua kita coba anak-anak ini dengan menghafal gitu, seperti itu. Kalau seandainya ada pertanyaan nih Pak, kalau dia bukan dari SD atau SMP Darul Mukmin ya kan? Kalau SMP Darul Mukmin targetnya berapa Pak? 3 juz. 3 juz gitu. Tahun ini ya. Nah, itu kalau seandainya dia dari SMP lain
datang ke SMA kita tanpa bawa bekal, Bapak. Dia cuman dia cuman bisa membaca, menghafal. Apakah itu perlu ditargetkan 5 juz nanti pas lulusnya atau bagaimana, Pak? Ya, balik lagi mungkin kalau seperti itu kan kita observasi dulu ya. Mhm. Mungkin ada juga dari SMP luar, Iya, SMP Pak. negeri, tapi mungkin dia bacaan Qurannya sudah bagus, sesuai Mhm. standar gitu, seperti itu. Iya. Itu bisa kita coba target 5 juz. Tapi kalau memang, kemampuannya belum seperti yang kita standarkan, Mhm. ya kita lihat kemampuannya gitu. Jadi Iya, mungkin oke. 5 juz ini target kita. Tapi kalau misalnya memang, dari kemampuannya belum sampai segitu, kita upayakan semaksimal mungkin. Iya. Dari target kita. Ya paling-paling jangan terlalu jauh gitu Mhm ya. mhm. Karena juga, kenapa kita harus hafal 5 juz, di beberapa perguruan tinggi itu ada program khusus gitu. Betul sekali. Jadi, bahkan misalnya, hafal sekian juz itu Mhm. nanti ada kemudahannya, itu yang saya tahu ya sekarang, seperti itu. Jadi untuk memudahkan juga sebenarnya, Mhm tapi mhm. tidak memaksakan ini juga ya, Pak, ya, Tidak, untuk 5 heeh. juz itu target sekolah kita. Oke. Nah, itu ada lagi, Pak, keunggulan yang lain, Pak? Yang kedua sih leadership ya, Wah, leadership, itu. kepemimpinan. Karena memang tadi ketika memang di SMA sudah terbiasa, dengan kepemimpinan ya, ini Mhm. kan salah satu life skill yang paling penting sebenarnya ya, Betul, Pak. leadership nih. Dia akan terbawa tuh nanti di dunia perguruan tinggi. Mhm. Jadi aktif, dia bisa aktif di sekolah, mungkin nanti lewat OSIS atau di pramuka, dia bisa berbaur nanti di lingkungannya, di masyarakatnya. Insya Allah nanti kalau di perguruan tinggi dia nggak akan, apa, kalau orang Melayu keko ya. Keko. Seperti itu. Itu yang kita harapkan anak kita nih, Mmm. bisa tampil ya, bisa berani ya. Mungkin ada beberapa event-event yang mereka buat nanti skala kabupaten seperti itu. Betul Itu yang sekali, kita Pak. harapkan. Jadi itu yang kita butuhkan untuk mengasah soft skill-nya ya, Bapak? Betul, heeh. Mhm. Ada lagi, Pak? Yang ketiga entrepreneurship. Apa Atau tuh? kita gabungkan dengan sekarang ya, Mmm. namanya technopreneurship. Nah, itu Nah, bahasa kerennya, tapi itu kita agak nggak paham juga itu, apa iya. itu, Pak, Ya sekarang kan maksudnya? kita ya kalau bahasa kita kan entrepreneur ini kan jualan lah ya, Heeh, iya, dagang gitu ya kan. heeh. Memang salah satu skill yang Rasulullah bilang, satu dari apa, untuk kekayaan itu ya dari perdagangan ya. Betul Kita sekali, harapkan Pak. anak-anak kita juga harus menguasai itu, Oke, dan teknonya itu memanfaatkan teknologi. digabungkan. Digabungkan, karena Oke. memang kalau sekarang kita berdagang dengan cara-cara lama, Mmm. memang ada pangsa pasarnya. Cuman kata orang jadul, Iya, betul kita sekali, ketinggalan Pak, zaman gitu ya. betul. Nah, makanya kita, coba hadirkan namanya technopreneurship dengan beberapa kegiatan atau mungkin, sentra-sentra yang berhubungan dengan itu. Nah, itu dia tadi, banyak nih jadi asah soft skill-nya, kemampuan berdagangnya. Mhm, Pasti kita nggak luput sama namanya teknologi ya, Pak, ya? betul. Nah Berbisnis lah kalau bahasa nah kerennya ya. itu dia. Lagi sambil-sambil live jualan gitu-gitu Iya, ya, Pak, ya? Kita akan ajarkan nantinya di sini dan ada lagi, Pak, keunggulan yang lain? selanjutnya ada apa, pembelajaran tuh tentunya dengan digital ya, Digital, interaktif flat panel. interaktif flat Heeh. panel. Oh, Jadi kalau iya. bahasa mudahnya TV yang bisa IFT. disentuh ya, untuk memudahkan pembelajaran. Karena gini, karena kalau sekarang kan di SMA itu lebih banyak project nantinya tuh. Iya. Guru lebih banyak fasilitator ya, Mhm mungkin mhm. sekitar, 50% guru fasilitator, 50% tuh anak-anak akan belajar, ya mereka mendapatkan ilmu dari kegiatan mereka gitu, dari Mmm. project-project yang mereka lakukan, mungkin dari, riset-riset ya, mungkin riset-riset kecil-kecilan lah yang Betul mereka sekali, Pak. lakukan di pembelajarannya gitu. Mhm. Itu yang kita harapkan dengan IFT ini mudah-mudahan, dapat mendukung karena kan sekarang serba cepat. Informasi harus didapat dengan cepat, dengan Cepat, sekali sentuhan gitu. betul, Jadi Pak. kita harapkan memang anak-anak kita, walaupun saya rasa anak-anak sekarang Gen Alpha ya, Iya, Gen Z ya, Gen Gen Z, Gen Alpha Gen yang Alpha nanti ini masuk kan ini. SMA Gen Alpha nih, Gen Alpha kelahiran masuk ini. 2013 ya, Iya. 2011 ya. Mereka walaupun sudah familiar dengan teknologi, tapi memang kita juga akan mengarahkan teknologi bukan hanya untuk memudahkan, tapi juga bagaimana mereka, apa, Momen menggunakannya dengan tanggung jawab, harus seperti itu. dimanfaatkan ya, Pak, ya. Dimanfaatkan. Karena yang digital tadi itu untuk bekal mereka ketika mereka Betul, kuliah, ya, Pak, ya. karena perkembangan zaman nih semakin cepat ya. Betul Jadi sekali, memang kalau Pak. kita tidak, kejar, kita tidak bekali, tadi yang tadi saya sampaikan, teknologi kalau mereka
pintar mungkin bisa pintar sendiri. Tapi Mhm. bagaimana mereka mengoperasikan teknologi dengan tanggung jawab. Iya, betul sekali. Dengan itu yang harus inilah kita hadirkan nanti ke anak-anak kita, Siap. seperti itu. Ada lagi, Pak? Mungkin beberapa ekskul ya, beberapa Nih, kalau ekskul bahas ekskul kita nih, ada yang mhm, beda nggak nih, Pak? iya, ini kemarin kita coba, pikirkan ya, apalagi keunggulan-keunggulan yang Mhm, mungkin dengan ekskul ini bisa minat bakat anak-anak atau mungkin penggunaan otak kanannya lebih mhm. maksimal. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan tahun pertama ini ekskul drum band. Heeh, seperti itu. Kita Wow. beli alat-alatnya untuk mendukung tadi. Karena Heeh, drum itu kan harus kompak ya kan, betul sekali, harus Pak. senada, Mhm. seirama, seiringan gitu kan. Taat dengan apa namanya tuh, Alunan musiknya tuh iya, harus serentak ya, Pak, ya, serentak ya, dengan berbagai macam heeh, alat-alatnya. dengan dirijennya gitu ya. Kita coba Oke. hadirkan ya, karena memang ini, bisa nanti juga mendukung kegiatan-kegiatan di luar gitu ya. Betul Kita bisa sekali, tampil di Pak. luar ya, mendukung program pemerintah atau pariwisata dan lain-lain lah, seperti itu. Oke. Ada lagi, Terus, Pak? seperti jurnalistik ya. Jurnalistik. Ini yang kita lagi ini nih, Pak, ya, Ya nanti ini akan dieskulkan studio ini. ini juga nanti akan diisi oleh anak-anak SMA. Nah, itu Nah, jadi dia. mungkin nanti host nanti bukan Kak Ninda lagi mungkin Iya, ya. udah ada tim-tim di Iya, SMA ini nanti karena kalau dari udah proses syuting, editing gitu kan, nanti mhm, mungkin banyak lah ya, mau betul sekali, motong-motong Pak. segala macam. Nah, ini bagaimana kita bisa, apa namanya, memberikan ilmu ini kepada anak-anak kita. Nah, sekarang Oke. jurnalistik bukan hanya karya tulis kan, Betul, Pak, lebih betul. banyak video Video sekarang ya. editing, foto, Iya, video audio, semuanya. video seperti itu kita hadirkan. Malah lebih hebatan mereka ini kalau seandainya belajar jurnalistik ya, Pak, Betul, ya. cepat ya mereka ya. Iya. Ada lagi, Pak? Mungkin debat club lah, Ah, debat club. debat debat Oke. club, Itu debat ya, Pak, ya. Debat itu penting juga sih, Pak. ini untuk bagaimana mereka, memiliki karakter ya sebenarnya. Debat Mhm. ini bukan ya memang bukan untuk semata-mata harus berbeda dengan orang lain, tidak. Iya. Bagaimana mereka mempertahankan argumentasinya, bagaimana Mhm. mereka rasionalisasikan pendapatnya gitu ya, Iya, Pak, betul. bagaimana agar pendapat mereka bisa diterima gitu. Itu penting karena, ini juga melatih mereka bernalar ya. Mhm, mhm. Jadi jangan sampai, tidak bisa ngobrol gitu ya kan, Melatih public speaking ya, public Pak, ya. speaking ya di Mhm. depan publik bisa ini, Tak salah di debat menyampaikan ini. speech-nya lah, pidato dan lain-lain lagi seperti itu. Selain menyampaikan pendapat, mereka Mhm, juga berpikir kritis, itu yang betul. kita ini ya, Pak, ya. Dan banyak Oke. lagi lah nanti kita kan lihat juga ya nanti, minat anak-anak nih kemana. Betul, betul, Ya Pak. kan misalnya yang putranya, yang ikhwannya kemana gitu Mmm, kan. Kita memang banyak, kalau pilihan tuh pasti banyak, cuma nanti kan memang di mana mereka mau mengembangkannya. iya, Ya betul. apakah panahan misalnya Tinggal kita atau kembangkan aja, Pak. iya, olahraga-olahraga Kita yang lain tanyakanlah seperti itu. nanti ya, Pak, ya. Betul betul, Kita kita tanya. hadirkan insyaallah. Oke, itu semuanya melengkapi sesuai dengan kapasitas mereka ya, Pak, ya. Iya, Mereka maunya gimana, nanti kita akan ini dengan kuota tadi, Pak, di angkatan pertama ya, insyaallah namanya juga kita maksimal 60 ya, heeh, 60. Insyaallah mudah-mudahan ya, terpenuhi kuotanya, Pak, terpenuhi. pastilah. Karena ini SMA Darul Mukmin dari SMP kok, Pak, ya kan. Nah, kita lengkapi, kan nggak enak kalau ngomongnya sampai SMP ya. Ini kalau udah ada SMA-nya kan dah wow gitu, apalagi tadi Bapak ada singgung politeknik Iya, lagi. Nah, sedang kita urus juga, ya itu dia itu seperti itu. makanya. Ditunggu, siapa tahu nanti yang dari SMA mau meloncat ke politeknik ya, Pak, ya. Insyaallah kita hadirkan Gitu. lah untuk kabupaten kita lah ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, nah keunggulan udah, fasilitas udah. Kalau seandainya nih, ayah bunda atau para penonton gimana, Pak, mendaftarnya? Mhm Saya mhm. harus ke mana ini? Kan belum gedung masih kosong nih kan, Pak. Iya, Apakah saya harus ke SD, SMP, atau menghubungi siapa? Itu bagaimana, Pak, alur pendaftarannya? pendaftarannya online aja. Nanti Online. mungkin di YouTube dikasih deskripsi link Boleh, pendaftaran Pak. ya, Nanti nih di share screen-in aja gimana heeh. modelnya, Jadi Bapak Ibu, ayah mhm. bunda tinggal klik, tinggal memasukkan data, kirimkan pendaftarannya insyaallah akan sudah terdaftar di kami. Proses selanjutnya nanti akan kita hubungi, Iya, seperti itu. selanjutnya langsung dihubungi. Karena nanti itu sudah terbaca ya, Pak, Sudah ya, terbaca heeh. datanya Kita lengkap. akan Nggak infokan perlu, bawa hard copy lah ya sekarang iya, kan harus bawa-bawa fotokopi map ini, gitu, fotokopi itu, enggak. Kalau nanti tinggal upload aja di link yang sudah kita sediakan. karena itu sudah terbaca semua nanti di sistem ya, Pak, ya. Mhm. Oh, ya tadi itu kita sistemnya itu kita bahas tentang sidik, itu akan pakai sidik juga kita ya, Iya, Pak, ya, di heeh. SMA kita ini untuk
digital tadi, Betul. digitalisasi tadi. Oke. Dan nih alur pendaftarannya udah tahu. Nih yang bertanya-tanya ini Pak, biaya. Oh, biaya ya. Nah, biaya gimana Pak untuk uang masuk, uang SPP atau mungkin ada uang baju kah, uang makan atau gimana Pak? Nah, boleh Bapak jelaskan ke penonton? Baik, untuk tahun perdana ini kalau kita hitung normal ya, kita sudah menghitung lah biaya anak-anak kita ketika bersekolah di SMA ITB Darul Mukmin. Iya, Pak. Kalau normal itu 8 juta Kak Ninda. 8 juta 8 maksudnya. juta. Kalau normal ya, Iya. itu insya Allah sudah bisa lah untuk pembangunannya segala macam. Tapi untuk tahun perdana kita diskon 75%. Enggak 50 lagi Pak. 75%. 75% langsung didiskon. Jadi nanti ayah bunda untuk uang masuk perdananya itu cukup bayar 2 juta saja. Nanti SPP-nya kalau Ananda full day pagi dan sampai sore pulang 850.000 Kak Nin. Itu sudah include makan Kak Nin dia. Jadi makan itu fasilitas. Jadi tidak kita beda-bedakan SPP atau makan. Jadi dengan 850.000 Ananda ada fasilitas makan siang di sekolah. Selanjutnya kalau Ananda ingin boarding tadi itu untuk mengakselerasi ya, untuk mempercepat, kita ada boardingnya kita sediakan dengan biaya Rp1.500.000 per bulan ya Pak per ya? bulan. Itu udah masuk uang sekolah? Sudah SPP-nya sekalian. Oh, udah sekalian SPP. Jadi semuanya. Jadi anak-anak kita nanti akan ada sarapan, makan siang di sekolah, makan malam nanti kita antar ke pondoknya gitu ya. Itu 1 bulan. 500. 1,5 itu udah sama makan semuanya Pak? 3 hari sekali. Oh. Sarapan, makan siangnya di sekolah ya. Iya Pak. Karena bersekolah nanti mereka pulang makan malam di pondok. Udah include semuanya. Tuh. Jadi itu tadi karena bahas tentang boarding ya Pak. SMA kita juga buka boarding nih teman-teman. Yang mau boleh. Kalau mau anaknya dari luar kota mungkin ya Pak ya, dari Tanjung Batu. Iya, dari Kundur. Kita ada beberapa anak kita yang dari Kundur. Dari Buru. Yang mungkin dari Moro ya, iya, mungkin Bapak. yang mau boarding ke sini kami sediakan asramanya seperti itu. Mau menitipkan anaknya langsung tanpa ini karena dekat juga ya Pak ya, dekat belakang masjid itu boarding kita. Jadi jalan kaki aja ke sekolah. 1.500.000. Ada lagi Pak biaya tambahan lainnya? Nanti mungkin ada biaya buku, biaya baju, nanti kita informasikan. Jadi kita akan informasikan lebih lanjut. Yang jelas uang masuknya sekarang ini 2 juta ya Bapak 2 ya. juta. Kita akan tunggu sampai beberapa waktu. Mungkin belum bisa kita tetapkan ya Pak waktunya untuk pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang nanti kita informasikan. Nanti kita informasikan lagi. Jadi biaya udah jelas nih ya teman-teman. Uang masuknya 2 juta. Uang SPP-nya 850. Kalau mau boarding 1.500.000. Oke. Ada lagi Pak biaya tambahan lain mungkin? Itu tadi mungkin ada buku sama pakaian ya. Pakaian nanti kita informasikan nih. Pakaian. Karena kita lagi desain nih, Kak Ninda ya. Desain kita order nanti kita kalau sudah ada nanti kita ini kan. Tapi untuk gambarannya SMP ya. Kalau SMP kan sekitar 17, 18 gitu ya. Mungkin tidak jauh dari situ lah. Dengan 5 setel. 5 setel pakaian. Full set ya Pak? Iya semuanya. Full set. Itu tadi. Karena pakaiannya lagi ini ya Pak, kita desain dulu ya. Yang bagus, yang mantap. Karena udah banyak nih desain yang kita tinggal tentukan nih yang mana yang mau kita pakai gitu seperti itu. Oke. Nggak ada lah ya Pak uang pendaftaran berapa? Uang pendaftaran nggak ada, kita hanya ada uang masuk saja. Uang masuk aja itu udah. Kalau uang masuk itu udah sama SPP untuk bulan depan atau bagaimana Pak? Oh belum. Belum ya? Jadi ini hanya uang masuk saja. Oke, itu dia. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mungkin kepada ayah bunda yang sedang mencari sekolah menengah atas untuk putra putrinya, mudah-mudahan bisa masuk ke SMA ITB Darul Mukmin. Kami nantikan mudah-mudahan dengan Ananda masuk ke SMA ITB Darul Mukmin, Ananda bisa sukses ke depan, tadi dapat leadership-nya, dapat technopreneurship-nya gitu ya, dan lain-lain keunggulan yang kita tawarkan. Pembelajaran digitalnya juga kita ini. Nah, jadi itu teman-teman ditunggu. Ya. Kalau mau tanya-tanya ada di browser itu nomornya Pak Nurman, ada juga nomornya Bu Dena juga ada di situ nanti. Silakan kontak saya. Boleh. 24 jam aktif, tapi kalau dibalas ya jam kerja ya. Iya, jam kerja. Fast respon lah ya Pak ya. Fast respon insyaallah. Insyaallah fast respon. Oke. Sudah Pak,
Itu saja Itu cukup? saja. Terima kasih Heeh. Adinda sudah mengundang saya Siap, kembali ke Bapak. sini ya. Mudah-mudahan SMA IT Darul Mukmin kami harapkan doanya dari Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, anak-anak kita mungkin yang menonton podcast ini dilancarkan, dimudahkan dan tentunya bisa bermanfaat bagi Betul. Ananda dan khususnya untuk Kabupaten Karimun. Oke. You are the first one SMA IT in Karimun, Wah, insyaallah. itu dia. Oh ya, SMA IT pertama di Karimun, Seperti itu. itu dia. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton di episode 20 ini. Ditunggu kedatangannya atau mau visit boleh lah ya Pak. Kita akan buka visit gitu. Ya Mungkin boleh ada orang nanti. tua yang mau visit Heeh. gitu ya Pak ya. Tunggu kursi mejanya datang ya, tunggu kita Nah, ngecat dulu ya, siap. insyaallah. Siapa tahu boleh nggak saya Secepatnya. visit ke Boleh, sini? secepatnya Boleh. kita Nanti kita akan ya. buka semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya Ninda, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.